Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama memuji Allah dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dari segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kadang-kala kita tahu, kadang-kala kita ingat, dan sering kita lupa di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bahasa yang sangat simpel akan tetapi cukup berat untuk kita laksanakan, yaitu kita manfaatkan semua nikmat Allah itu ke jalan yang diridainya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya Allah. Amin. Selanjutnya selawat beriring salam semoga tetap tercurah dari kiriman kita, dari ucapan kita, dicurahkan oleh Allah kepada baginda alam, junjungan alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah tidak ubahnya seperti lautan. Kalau andai kata kita coba meminum air laut, semakin kita minum kita akan semakin haus. Begitulah akhlak dan pribadi Rasulullah yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga beliau kiranya dapat bersama kita nanti di mana tidak ada naungan, la zilla illa zilluhu, di saat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar kelak. Kita bersama beliau dan bersama para sahabat serta bersama orang-orang saleh hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini saya diberi tugas oleh koordinator Baliwu, yaitu menjadi moderator pada pagi hari ini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, akan tetapi secara sistematisnya adalah: pertama, mari sama-sama kita dengar pemateri yang hari ini terdiri dari dua sesi, yaitu yang pertama pematerinya adalah Bapak Haji Eri Hasan dengan judul yaitu militansi akidah dengan apa tadi? Dengan logika berpikir. Jadi kita perlu militan di dalam berakidah, akan tetapi harus dengan logika berpikir. Kalau saya tidak salah, ada pesan-pesan agama, la dina liman aqalalah. Ad-din liman aqala, la dina liman aqalalah. Agama itu di dalamnya yang paling pokok adalah akidah, yaitu untuk orang yang berakal. Tidak ada agama untuk orang yang tidak berakal. Nah, oleh karena itu judul ini mari sama-sama kita dengarkan dengan baik nanti, kemudian kita ikuti dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita serta dapat kita amalkan sebaik-baiknya dalam menuntun kehidupan kita selamat dunia dan akhirat kelak. Kita kunci dengan kata-kata sekalipun, sekalipun telur yang keluar dari beol ayam kita ambil, karena itu adalah nikmat.
Akan tetapi sekalipun keluarnya dari beol seorang pemimpin, tapi kalau itu najis tidak perlu kita ambil. Pesan Ali bin Abi Thalib ini prinsip untuk mendapatkan ilmu. Pesan Ali adalah unzur ma qala wala tanzur ila man qala. Jadi kadang-kadang kita lebih fokus kepada melihat seseorang sehingga berat kita mendengar apa yang keluar dari ucapan orang itu. Akan tetapi jangan dilihat orangnya, akan tetapi mari kita dengar ucapan-ucapannya. Kalau baik ambil, kalau tidak toh tidak dipaksa. Hadirin, mari kita masuk saja kepada sesi ini. Dan yang kedua adalah kepada para kita yang mendengar, termasuk nanti yang membimbing. Mari kita arahkan pembicara-pembicara ini sesuai dengan basic kita masing-masing, dan kemudian dengan pola kita masing-masing, dengan catatan pagi hari ini balihu dan selanjutnya serta sebelumnya mengajar kita untuk menyampaikan sesuatu yang kita miliki, menanyakan sesuatu yang kurang kita pahami, mendiskusikan sesuatu yang mungkin barangkali untuk keperluan kita bersama. Itu saja, mumpung waktu, kita persilahkan kepada Bapak Hadi Hasan untuk menyampaikan materinya. Untuk sementara saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal awwal wal akhir, awwaluhu bila ibtida' wa akhiruhu bila intiha'. Wa jami'us sifatil mulia wal izzat wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala manil ladzi huwal awwal khalqihi wa akhiruhu syari'atihi, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin imamis syuhada, muddil anbiya wal awliya, khairud dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa shifaan, rahmatan wa shifaan fi sirri wal jida, wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardi was sama, wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil jazaa. Wal hadirina fi hadal majlis yuhawwinullahu lana wa lakum fi sa'atil nasya, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka taklim bersama, yaitu Balihu. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliau, dengan para sahabatnya, para tabi'in, sampailah risalah ini kepada kita sampai hari ini. Hadirin salat subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul membangun militansi akidah dengan logika berpikir para ulama madhab. Karena saya sendiri tidak punya
pikiran yang semacam itu. Tema ini dilatar belakangi oleh maraknya berita kabar saudara-saudara kita yang dimurtadkan oleh para misionaris yang terakhir, yang mutakhir, yaitu kejadian di Cianjur, bahwa musuh-musuh kita terus secara intensif, secara terus-menerus, secara istiqomah, bahkan cenderung membuat destroyer, kerusakan di antara hubungan sesama manusia. Juga tema ini diilhami oleh firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Inna hudallahi huwal huda. Wa in ittaba'ta ahwa'ahum wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi waliyyun wala nasir. Waliyyun wala nasir. Terima kasih. Bahwa mereka saudara sebangsa kita, cuman tidak saudara seiman, selalu membuat atau mengajak saudara-saudara kita yang telah beriman, yang tidak pernah rela kalau selama kita tidak mengikuti jejak-jejak mereka. Menariknya di sini ayat ini, wala in tabata ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi wala in tabata ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Jika kamu mengikuti jejak mereka sedangkan kamu telah mengetahui suatu ilmu kebenaran yang datang kepadamu, maka tidak ada bagimu ada perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, setelah informasi bahwa risalah Islam ini ada yang telah disampaikan oleh Rasul dan para sahabatnya, kita tidak ada perlindungan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, adakah risalah ini tidak sampai atau belum sampai kepada belahan dunia dimanapun berada, yang mana informasi secanggih ini masih belum tersampaikan dakwah ini? Jawabnya tentunya insya Allah tidak ada secara majusi. Namun mungkin tidak tersampainya dakwah ini secara hakiki, yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kenyataan real ini di lapangan, bahwa semakin gencarnya musuh-musuh kita untuk memurtadkan saudara-saudara kita yang memang belum begitu kuat imannya, maka oleh Allah diperingatkan dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya ayyuhalladzina aminu, wahai orang-orang yang beriman,
telah beriman amanu, tetaplah beriman. Artinya ditegaskan oleh Allah bahwa kita yang telah beriman hendaknya tetap beriman. Mengapa? Karena yaitu tadi godaan setan yang berupa manusia selalu hadir di depan kita untuk menggoda keimanan kita. Setelah kita tahu kondisi di lapangan dan telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita membangun akidah kita, akidah saudara kita, akidah tetangga kita untuk memperkuat akidah yang telah kita imani dengan cara mempelajari bagaimana akidah itu yang kita bisa lebih kuat untuk menjalaninya. Dalam kitab Saqafatul Islam yang dikarang oleh Dr. Abdurrahman Ar-Razzaq. Ini kalau ada doktornya itu biasanya ulama modern. Di sana diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha khalaqal insana fitratan sholihatan wa salimatan wa huwa qadirun ala ayyamala khairah wa syarrah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia ini fitratan dengan keadaan fitrah, wasalihatan dengan keadaan baik, wasalimatan dan dengan selamat, artinya tidak tercelah akal kita. Wa huwa qadirun ala ayyamala syarrah wal khair, bahwa Allah telah menciptakan manusia itu mampu untuk berbuat atau bisa membedakan mana itu kebaikan dan mana itu yang dianggap jelek. Karena Allah sudah menciptakan manusia itu berikut perangkatnya, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, rasa, dan hati, sehingga kita sebenarnya kalau tidak mengikuti hawa nafsu kita, insya Allah dituntun dalam kebenaran. Yang didukung atau diambil dari ayat firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Thaha ayat 49 dan 50. Qala famar rabbukum ya Musa, qala rabbuna alladzi a'ta kulla shay'in khalqahu summa hada. Qala famar rabbukuma. Berkata Fir'aun, siapakah Tuhanmu wahai Musa? Qala rabbukum alladzi a'ta kulla shay'in summa hada. Berkata Nabi Musa bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberi dalam penciptaannya summa hada, kemudian memberi, bukan memberi tunjuk ya, memberi perangkat, artinya memberi Al-Quran sebagai petunjuk, bukan langsung dari Allah menunjuk gitu, tapi summa hada yaitu berikut perangkatnya. Oleh karena itu, apabila kita dalam berpikiran sholihatan wasalimatan, insya Allah kita selamat, karena Allah sudah memberi petunjuk perangkatnya dan
Rasulnya serta kitabnya sebagai tuntunan kita dalam berakidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana prinsip Islam untuk berakidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam kitab Saqafatul Islam tadi disebutkan bahwa al-Islamu aslaini, bahwa Islam itu ada dua pokok ajaran. Al-awwalu al-aqidatu, yang pertama adalah akidah, yang memuat antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari wa khairihi minallahi ta'ala. Yang kedua adalah syariah, yang memuat syahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan seterusnya. Bahwa dalam syariat tadi ada munakahat, jinayat, muamalah dan semacamnya. Dan kali ini pastinya kita akan membahas yang namanya akidah. Lebih khusus lagi akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih khusus lagi akidah kita tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pandangan Islam atau menurut Islam tentang akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kiai Haji Aqil Sirot pernah berkata bahwa dalam Al-Quran tidak ada keterangan tentang wujud Allah. Minum dulu. Tidak ada keterangan yang menerangkan tentang wujud Allah. Saya juga nggak berani mengatakan ini, tapi beliau mengatakan. Namun dalam kitab klasik para ulama berhujjah bahwa adanya Allah itu, beliau berhujjah bismillahirrahmanirrahim, innallaha khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Sesungguhnya Allah telah menciptakan bumi dan langit dan di antara keduanya. Ini hujjahnya bahwa Allah itu ada. Mungkin menurut Aqil Sirot, dugaan saya, bahwa dalam Al-Quran tidak ada penjelasan tentang wujud Allah adalah spesifik, maksudnya tentang khusus membicarakan wujud Allah. Namun seperti tadi, innallaha khalaqal insana khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah telah menciptakan bumi dan langit dan seisinya. Itu dalil wujud Allah. Lalu wujud Allah itu bagaimana? Dalam prinsip yang di luar kita, tauhid yang kita katakan bahwa Allah Maha Pencipta langit dan bumi dan seisinya adalah disebut tauhid rububiyah. Sedangkan keimanan kita kepada Allah, akidah kita kepada Allah, bahwa Allah itu adalah sesembahan kita, yang kita wajib sembah, adalah disebut dengan tauhid uluhiyah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li. Kata Allah, sesungguhnya saya adalah Tuhanmu, tidak ada sembahan kecuali aku. Sembahlah aku
untuk mengingatku. Jadi yang namanya syariah itu ada akidah, ada syariah. Syariah itu adalah sarana untuk memperkuat, memperkokoh keimanan kita, untuk menjaga dan melindungi keimanan kita, karena kita selalu intent ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda halnya bagi orang non-muslim yang selalu mengatakan tentang Allah, laqad kafarul ladina innallaha salisun salasah wa ma min ilahin illallahu wal illallahul wahidu. Al-Maidah ayat 73. Bahwa Allah adalah bagian dari yang tiga bagian dari yang satu. Sedangkan Allah adalah satu, tidak ada duanya. Lalu satunya Allah bagaimana? Satunya Allah itu tidak terdiri dari suatu materi dengan materi lain. Karena satunya Allah itu wahdaniyah, tunggal, yang tidak terdiri dari satu kesatuan yang lain. Bisa dipahami ya? Bahwa satunya Allah adalah wahidun fi af'alihi, satu dalam perbuatannya, wahidun fi dzatihi, satu dalam zatnya, tidak terdiri dari unsur-unsur lain, wahidun fi sifatihi, satu dalam sifatnya. Sehingga yang namanya Allah itu qiyamun bi nafsihi, betul-betul mandiri, tidak perlu kepada makhluk, tidak membutuhkan kepada makhluk. Sehingga satunya Allah adalah la yakunu masbuqan li adamihi. Satunya Allah itu tidak pernah didahului dengan tidak adanya. Seperti dalam mukadimah tadi, awwaluhu bila ibtida. Awalnya Allah tidak pernah la yakunu masbuqan li adami, tidak pernah didahului tidak ada. Artinya ada. Bagaimana kita logika berpikir kalau begitu? Sedangkan sesuatu yang ada pasti didahului dengan tidak adanya. Oleh karena itu, wujud Allah itu selalu berkaitan dengan atau bertakluk dengan sifat yang 20 yang dipahami oleh para ulama, khususnya Imam Al-Maturidi dan Imam Al-Asy'ari. Wujud fi dalam baqa muhallafatu lil hawadis yamuhu binafsihi dan seterusnya. Namun kudrat Allah, kuasa Allah adalah ta'alluq atau berhubungan dengan sifat jaiznya Allah. Artinya Allah kuasa dalam menciptakan segala sesuatu, tapi berhubungan dengan sifat jaiznya Allah, tidak berhubungan dengan sifat muhalnya Allah. Seperti Allah kuasa menciptakan anak misalnya. Nah, itu sifat hubungan kudrat Allah itu bertakluk atau berhubungan dengan sifatnya jaiznya Allah, yaitu fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Nah, kalau kita pahami kudrat Allah, kuasa Allah itu dihubungkan dengan sifat muhalnya Allah, maka itu namanya menjadi kafir. Allah kuasa, Allah maha berkehendak, fa'alul lima yurid. Tapi Allah
tidak mungkin menciptakan seorang anak yang seperti dipahami oleh para non-muslim. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas itu, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, bahwa Allah adalah tunggal, Allah adalah esa, Allah adalah satu, tidak dalam kesatuan. Mengapa? Karena logika berpikir para ulama yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Andai kata saja ada dua Tuhan seperti yang dipahami oleh mereka, lafasadata, maka hancurlah keduanya. Kenapa? Karena seperti dipahami oleh para orang Buddha bahwa ada dewa perusak, ada dewa pencipta. Nah, yang satunya ingin menciptakan, yang satunya ingin merusak, pasti berantem kan begitu. Maka prinsip dalam akidah Islam adalah yang terbaik. Bagaimanapun logika kita akan menerima hal yang ini. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Masih banyak tapi belum bisa terpenuhi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, demikianlah sesi pertama, yaitu tentang menjaga militansi akidah dengan logika. Ini sangat, kalau menurut saya memang termasuk pembahasan yang cukup berat. Akan tetapi yang menjadi persoalan tadi saya lihat, yaitu gangguan-gangguan yang terjadi terhadap teman-teman kita. Kenapa terjadi dan apa sebabnya? Barangkali ini yang patut kita bicarakan pada pagi hari ini. Kalau kita perhatikan, sepakat kita barangkali dalam perjalanan hidup ini bahwa setiap orang-orang yang mencari Islam itu adalah orang-orang pintar. Setiap orang-orang yang berlabuh di dalam Islam pada akhirnya orang yang mempergunakan logika berpikir secara baik sehingga dia mendapat kebenaran. Namun sering kita dengar orang-orang yang melompat dari Islam kepada yang lain, ini tidak lain hanya karena desakan kehidupan yang sangat keras. Oleh karena itu, ya ini perlu menjadi bahan pikiran bagi kita, sembari kita tidak meninggalkan istiqomah di dalam akidah kita, seperti yang dijelaskan oleh Pak Heri tadi. Baik, mari kita lanjutkan untuk sesi kedua.